Kan Anda nggak Tadi tahu kan ada ayat tadi itu. tadi kan Bapak bisu, dia Jangan udah bilang kasih nggak tahu. ayatnya. Kita di sini diskusi. Belum tentu saya kasih tahu, belum tentu juga Anda tahu, kan begitu. Di sini kita sifatnya itu saling edukasi begitu. Oh, Ya, begitu. Anda nggak tahu ayatnya, saya sudah. Yang lain dah aja, yang nanya, yang nggak muter-muter, yang lain aja. Ayo, Saya yang muter-muter bertanya duduk lagi dulu. kepada Anda untuk menjelaskan tentang ketika Yesus dibaptis. Ya. Anda tadi sebelumnya mengatakan bahwasannya ya Allah itu kiasan dari Yesus. Lalu Roh Kudus itu adalah rohnya Allah atau rohnya Bingung, Yesus kata Anda. bingung, udah bingung lah. Bingung Jangan duduk, dulu Pak. ya. Oke, Bingung ya. katakanlah saya bingung ya. Buat saya tidak bingung bisa ya. Katakan saya bingung, Bingung saya duduk terima. dulu. Oke, Udah nggak duduk dulu, Pak. masalah. Yang Saya lain bingung aja, yang dengan lain. penjelasan Anda, bukan dengan Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Yang lain langsung. dulu. ya, oke. Saya bertanya ya, Nah, Pak. gitu jangan muter-muter, Ketika nanya ayat langsung. Alkitab, aduh, kok jangan ngomong lah ya. Ketika firman Allah mengatakan, firman Tuhan mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah Tadi aku udah berkenan. dijawab. Udahlah, Ya, tadi udah dijawab. sabar, kamu jangan grogi dulu, santai. Ketika Tadi udah ayat dijawab. tersebut Anda baca, Roh Kudus hadir dalam bentuk burung merpati dan ada Yesus secara fisik, ada Yesus di dalam air, di dalam Sungai Yordan. Lalu di pikiran Anda, yang Bapa di sini siapa? Yang Roh Kudus di sini siapa? Yang Yesus di sini siapa? Silakan. Apa hubungannya Roh Kudus? Apa hubungannya Bapa? Apa hubungannya Yesus? Sudah Anda berhenti. jelaskan. Soalnya nanti Anda cari saya orang yang mengatakan rada saya bingung. cerdas lah. Tolong jangan buat saya Yang bingung. kayak Silakan. gini nggak usah. Ya. Silakan Pak Tadi Dede. saya sudah jawab ya Pak. Tidak ada Bapak. Bapak tidak bisa bersuara. Jadi itu suara Roh Kudus. Clear. Sudah ada ayatnya tadi 2 Petrus 1 ayat 17. Kalau Anda Menanggapi tidak paham, 5 detik ya. Saya boleh menanggapi 5 detik ya. nggak usah Pak. Berarti Anda menolak firman Allah atau firman Tuhan di dalam Alkitab. Sudah ya. Anda Udah menolak nggak itu. usah. Anda yang nggak paham. Yang lain aja. Oh, Anda kamu tidak harus- paham. enggak, Ya, gini. bilang, ya. Jangan Pak mencerdaskan, Anda ya, harus bisa ngaco. Kalau menunjukkan. tidak paham itu jangan Gini. ngaco ngomong. Pak mencerdaskan, maksudnya begini loh. Anda kalau bertanya harus ada ayatnya, kan gitu. Nggak ada ayatnya. Kalau nggak ada Udah ayatnya dijawab. nggak bisa. Udah dijawab. Itu suara Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17. Ya. Sudah Oke, dijawab, yang penting ya. saya sudah tahu isi kepala Tuhan. Ya, sudah dijawab. Itu suara Roh Kudus. Ya. Tidak pernah ada Ya. kalau namanya Silakan. Allah itu satu roh yang Silakan. sama. Nggak ada 3 ya Pak. Clear? Ya udah clear Pak mencerdaskan. Udah Nanti clear. cari lagi pertanyaannya. Cari lagi gitu. lah. Ya. Heeh. Sinyal saya merah, sorry. Tolong Anda jawab yang tegas. Nggak mau Udah jawab. dijawab tadi. Udah dijawab. Bagus. Udah dijawab. Mm-mm. Orang yang paham sudah ngerti kalau saya sudah jawab. Kalau Anda berkata aku belum jawab, Iya, berarti saya Anda yang tadi tidak ngerti. sinyalnya merah, tidak kedengaran di sini. Tapi kalau Anda tidak mau menjelaskan secara Sudah Ya, Pak. sudah. Saya sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Yang lain aja. ya sudah. Pertanyaannya ganti Itu Pak sudah. mencerdaskan. Diganti kalau Itu udah tadi ada Pertanyaannya tadi ada Oke. Pak TD tadi ada diksi seperti burung merpati. Itu berarti bukan burung merpati beneran atau gimana? Bukan Pak, bukan ya, seperti burung merpati. Itu di kitab Matius disebut roh Allah. Di kitab Lukas disebut roh kudus. Loh berarti roh Allah, roh kudus, betul. Roh Allah, roh kudus, roh Yesus, sama. Ada roh Yesus, ada Roh roh manusia? Kristus. Kalau manusia beda, roh manusia itu kalau satu-satu. Kita satu, Valen satu ini. Allah Saya itu roh wujudnya satu, apa, Pak? Valen. Saya bertanya kepada Anda. Hah? Ngeyel ini Allah orang itu ini. wujudnya apa? Ngeyel ini orang ini, Valen. Pak HTD saya bantu mencerdaskan ya, berargumen dengan Pak HTD. Pak HTD tadi bilang ya, kejadian 1 itu kalau menurut Pak HTD kan beresit bala Eloah ya. Elah. Elah, bukan Elohim ya. Nah, Bukan, Pak. beresit Elohim itu bara Elah itu kan berarti Elah ini yang mana ini yang beresit? Allah, pada mulanya Allah itu kalau saya langsung bisa jawab itu Yesus, Pak. Oh, jadi tetap yang berfirman itu Yesusnya di situ sejak awal.
Ya, sejak awal Yesus. Yesus Bapak itu Alfa tetap bisu. Omega, Pak. Bapak Alfa tetap bisu. Omega. Bapak itu kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Saya semua ngomong pakai ayat, Pak. Saya semua ngomong pakai ayat. Ah, itu contohnya Abang mencerdaskan. Ditanggapinya kan enak juga, lanjut. Enak. Pak Teddy mau tanya nih Pak Teddy. Ya, silakan. Pak Teddy, kan kalau saya pernah belajar tentang sejarah teologi, sebelumnya Trinitas itu kan triados kan, artinya 3 dewa, terus jadi Trinitas, 3 Tuhan. Kok terus simsalabim jadi 3 tapi 1 itu alasannya kenapa Pak Teddy? Kok skemanya dirubah-rubah gitu Pak Teddy? Ya, Mungkin Pak Teddy tahu sejarahnya Pak Teddy. tapi ini nggak ada ayatnya ya, Pak. Ini nggak ada ayatnya. Ini hanya Ayat itu sejarah teologi. hanya secara ini sajalah. Saya kan di teologi kan 35 tahun. Awalnya 3 dewa, ya. Lalu jadi 3 Allah, ya, tiga Allah. Lalu muncul abad 17 yang namanya John Calvin. Inilah yang disebut segitiga. 3 tapi 1. Segitiga itu kan munculnya 17 yang namanya John Calvin. Sebelumnya ada Martin Luther, itu sama dengan Tritunggal. Kalau Tritunggal itu patung, kalau Martin Luther itu gambar di dinding. Makanya ada gereja yang penuh gambar di dinding. Maria lah, Yesus lah. Itu namanya Lutheran, Pak, Martin Luther. Itu abad 14. Lalu abad 17 apa munculnya dengan munculnya ayat Johanin koma itu kan? Johanin koma kan antara 16-17 itu kan abadnya. mungkin ya, Pak, Apa mungkin. Karena ini tidak ada. perubahannya di situ ya gara-gara ya? Iya, mungkin ya, tapi tidak ada dukungan ayat Alkitabnya masalahnya ya. Jadi Iya, kita ya memang sejarah sih, kita bicaranya sejarah sih kalau seperti ini. ya, begitu. Yang jelas kan faktanya ada 3 tapi 1 ada toh, Pak. Faktanya ada Iya, toh. yang tadinya tiga dewa menjadi 3 Tuhan, terus simsalabim jadi 3 tapi 1. Ya, Kalau kita 3 Allah belajar tapi teologi, 1. sejarah teologi pasti paham itu. Pasti paham. Perubahan-perubahan Saya itu. pun dulu juga tahu hal itu, Pak. Tetapi sayangnya itu tidak didukung oleh ayat Alkitab, tidak didukung. Saya mau belajar bisa ya? Berarti bisa belajar kepada Anda ya? Bisa Pak. Silakan, Pak. HTD ini bisa belajar kepada Anda ya? Bisa. Oh, oke ya. Berarti Anda sudah terpelajar ya? Iya. Mau nanya apa toh, Pak? Mau nanya apa, silakan. Oke. Ya. Di dalam keyakinan Anda, Roh Kudus itu kan Roh Allah tadi kata Anda ya. Lalu Yesus dan Roh Kudus itu hubungannya bagaimana? Roh Kudus adalah Yesus. Bingung pasti. Yesus kan berkata, ya, ya Yesus yang di Bapa. surga itu Roh Kudus, Pak. Roh Allah. Dengar dulu ya. Dengar ya. Jangan ketawa dulu, jangan cengang-cengengis kamu ya. Yesus Kita yang di diskusi surga di sini itu yang Roh bagus, Kudus. Pak. Ya, Anda kan bingung. Apa? Yesus adalah Roh Kudus, itu Yesus yang di surga ya, Pak. Waktu Yesus jadi manusia, itu fisik. Yesus yang di surga itulah Roh Kudus, Roh Allah. Sama, Roh Kudus, Roh Allah, sama. Berarti Belum, Roh Kudus Roh Yesus. Roh Yesus boleh, mau disebut Roh Yesus boleh. Buktinya kisah 16 ayat 6 dan 7. Bapak baca kisah Rasul 16 ayat 6. Di situ Roh Kudus. Ayat 7, Roh Yesus. Roh Kudus Roh Yesus. Boleh. Oke. Berarti ketika Yesus menyerahkan nyawanya di tiang salib, itu kan rohnya Yesus kan Roh Kudus. Nah, Anda Rohnya salah. Yesus ini Salah. Demi Salah, apa Pak. Anda? Itu bukan Salah. roh. Ya. Nyawa bukan roh ya. Ayo. Nyawa bukan roh. Bukan. Kalau Lalu, nyawa itu yang adalah hidup nafas kan- hidup dan darah Dulu mengalir. lah, Nafas. kau ini sudah tua loh ya. Kamu Nggak ini usah sudah tua, ngomong tua, dengar aja Pak. dulu. Nggak usah ngomong tua kamu. Kok jadi ke fisik-fisik Makanya sih? dengar dulu. Kalau Keluar, tempat jangan cermin keluarin. fisik. Ini mestinya keluarin. Dari tadi tak suruh keluarin orang ini nggak. Coba fokus mencerdaskan ke temanya aja, nggak usah nyerang pribadi. Iya. Oke, fokus ke tema. Kembali ke Ini tema, saudara-saudara. yang ya. mencerdaskan. Ketika Yang Anda Yesus- coba kritisi itu argumennya, bukan personalnya, Bukan bukan orangnya. fisiknya. Anda kalau menyelang fisik kayak orang nggak pernah sekolah Oke, akhirnya. oke. Kamu berani datang nggak sama Oke. saya? Temuin saya berani nggak? Ya cukup komentarnya. Saya mau bertanya. Cukup komentarnya ya. Itu sudah cukup tuh komentar. Udah 3 orang tuh yang mengomentari saya.
Ketika rohnya Yesus atau nyawanya Yesus yang menghidupkan nyawanya Yesus siapa? Ya, Anda harus tahu dulu bedanya nyawa dengan roh ya. Nyawa Yang adalah ada, nafas hidup. yang menghidupkan nyawanya Yesus siapa? Iya kan ada Roh Kudus masuk lalu jadi anak itu. Ya. Roh Kudus gitu kok jelas. Iya, Anda mengatakan nyawa itu beda dengan roh. Lalu yang menghidupkan nyawa itu apanya Yesus begitu loh. Apanya Yesus yang Darah menghidupkan dan nyawa nafas. Yesus? Darah dan nafas. Hah? Darah dan nafas. Darah dan nafas Yesus hidup itu berdasarkan roh atau berdasarkan nyawa? Itu disebut nyawa. Ada orang Nyawa, adanya nyawa hidup itu sumbernya dari mana? Siapa yang menghidupkan nyawa tersebut? binatang itu tidak punya roh tapi punya nyawa, itu bisa hidup. Manusia itu Nyawa Yesus. manusia Yesus, itu rohnya nyawa bisa Yesus. keluar, ya. Yang- Masih hidup beberapa menit bisa. Ya, manusia itu rohnya keluar dulu, Yesus rohnya keluar dulu beberapa menit kemudian baru mati nyawa dan tubuhnya. Bisa, Pak. Binatang Oke, itu saya nggak terima punya itu. roh. Oke. Nggak usah sampai ke binatang. Ya. Oke, saya Ya, terima memang itu. nggak jelas. Lalu saya Sampai aku bertanya jelasin lagi, dulu. ya biar kita clear. Biar kita clear ya. Biar ada edukasinya. Jangan asal ngomong. Ketika rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus, apa Roh Kudus itu terbatas? Ketika Anda mengatakan Roh Yesus ketika Yesus meninggal berarti rohnya keluar dulu, berarti Roh Kudus yang keluar. Apakah Roh Kudus ini sifatnya terbatas? Hah? Eli lama sabahtani itu Roh Kudusnya keluar dulu, lalu Yesus baru bisa mati. Kalau rohnya Berarti Roh Kudus di Yesus sini, nggak bisa mati. berarti Roh Kudus di sini itu adalah Roh Yesus, roh Sang Pencipta begitu ya? Roh Allah. Boleh dikatakan begitu. Mau disebut roh Allah juga boleh. Berarti ya sudah kita ambil poinnya. Berarti Roh Allah ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu kata Anda, ya. Itu kata Dia bisa Anda. keluar, bisa masuk. Ya. Tidak ada yang Tapi mengatakan kata Anda tadi dia bisa keluar, bisa masuk. ya. Anda mengatakan Roh Kudus bisa keluar, bisa masuk di dalam badan Yesus. Berarti Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Allah itu dia terikat oleh ruang dan waktu. Di mana ada Itu waktu kata dia Anda. keluar, di mana Tidak ada ada waktu dia dukungan masuk. ayatnya ya, tidak ada. Sudah, yang lain aja lah. Ini orang kayak gini aku nggak mau melayani. Maaf ya, Pak. Maaf ya. Ya. Yang lain aja. Kita main fair-fairan aja ya. Nggak mau. Fair-fairan kita diskusi. Ketika Anda tidak bisa menjawab, ya bilang. Fair aja, Jangan dijawab, gentleman. woi. Saya tidak bisa Saya males menjawab. jawab Anda. Yang Tadi lain udah aja. dijawab, woi. Tadi udah dijawab. Apa jawabannya? Sudah, Anda nggak paham. Sorry ya nggak Udah nyampe ya, Pak. dijawab, Nyampe. tapi jawabannya tidak memuaskan Anda jawabannya, tapi dia udah Nah. jawab. Cara Ya, mikirnya Pak Dede. udah. Kan, Cara mau kan mikirnya tanya, udah. jawaban Pak Dede. dari dia itu dapat disimpulkan berarti roh Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu di mana dia bisa Dia- masuk, bisa Dia yang juga menyimpulkan keluar. itu. Kamu yang menyimpulkan. Udah, yang lain yuk. Loh, ada yang mengatakan demikian kan? Roh Yesus, Ben. Roh Kudus bisa keluar Pak Ben masuk. Arfam coba, Pak Ben Arfam Saya coba. mau tanya kan Ya. kalau saya lihat Berarti di kayak di bukan KPR Allah dong, Pak, para ya. murid seperti Petrus, terus Aduh, Yohanes tahu. itu kan membaptisnya atas nama Jesus gitu. Ya. Bukan kenapa kok ada skema atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu muncul Nah. dari mana itu Pak Tede? Sedangkan para bagus. murid sendiri atas nama Jesus bukan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bisa Nah. diceritakan Pak Tede? Ini contoh pertanyaan yang bagus ini kayak begini. Alkitab menulis baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan kata nama. Ya. Perhatikan kata nama ya. Baptiskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Yesus. Nama Putra siapa? Yesus. Nama Roh Kudus siapa? Yesus. Jadi tidak ada salah itu para rasul. Masalahnya kan kita nggak ngerti. Kalau saya ngerti, ya perintahnya baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sama saya dengan rasul karena saya tahu nama Bapa itu Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Dan waktu itu Yesus sedang ada di bumi.
maka perintahnya harus begitu. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Rasul tahu, yang di surga juga Yesus yang ini. Jadi membaptis dalam nama Yesus. Kisah Anak sekolah minggu itu tahu, Pak. Jangan bangga Anda bisa menjawab pertanyaan itu. Mana ayatnya bilang Yesus itu nama Pak Bapa? HTD boleh bertanya? Mana ayatnya Yesus nama Bapa? Ya. Pak HTD boleh bertanya, menyambung Mana pertanyaan ayatnya dari Yesus nama Bapa? Ben itu. Laskar Ada Kristus, apa silakan. itu? sama orang kayak Oke, gini. saya Mencerdaskan, diam dulu ya, mencerdaskan ya. Laskar Kristus, silakan. Ya, saya Silakan. bertanya dari sambungan dari Bang Ben tadi yang mengatakan bahwa Bapak mengatakan bahwa baptis mereka dalam nama dengan kata nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, Yesus itu Anak, dan Yesus Roh Kudus. Boleh nggak menunjukkan ayatnya deh Pak di mana ada itu? Makasih. Ini pertanyaan bagus ini. Ini pertanyaan bagus. Saya senang pertanyaan kayak begini. Bapak membaca Yohanes 17 ayat 11 atau ayat 12. Aku Anak sekolah minggu ya, iya. perhatikan ya. Aku sudah memuliakan namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Nama Bapa yang dipanggil oleh Yesus itu diberikan kepadaku. Namamu ya Bapa, engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat 12. Berarti nama Bapa itu Yesus. Sekarang nama anak Yesus. Nggak usah saya tunjukin, Bapak sudah tahu. Sekarang nama Roh Kudus itu Yesus. Bapak baca Yohanes 14:26. Roh Kudus itu diutus harus dalam namaku, kata Yesus. Clear. Anda nggak bisa bantah. Clear. Di Yohanes berapa tadi Roh Kudus Pak? Yohanes berapa? Kak, Yohanes 17 ayat 12, Yohanes 14 ayat 26. Udah itu. Itu Roh Kudus itu punya nama Yesus, Bapa itu punya nama Yesus. Udah, clear. Oke, izin Pak. Yohanes 12 ayat 17 Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yes. Izin ya Pak. Udah. Izin ya Pak. Udah. Izin. Kalau kita menganalisis kata-kata perkataan firman ini, ya Pak ya, aku memelihara mereka dalam namamu, dalam nama Yahweh, Bapa, yaitu nama Yahweh yang telah engkau berikan kepadaku. Bapak, Tidak ada dikatakan Pak, Bapak, bahwa perjanjian namamu baru sama nggak dengan ada namaku. Yahweh, Pak. Perjanjian baru nggak ada Yahweh. Mohon maaf Pak ya. Oke. Yahweh itu Tapi siapa ini- ya, Pak? Yahweh itu siapa, Pak? Nggak ada Yahweh perjanjian baru Oke, ya ini Pak. merujuk kepada Bapa, ya. Yang saya menurut iman saya ini merujuk kepada nama Bapa, ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama Bapa, yaitu nama Bapa yang Bapa berikan kepadaku, ya Pak ya. Siapa? Yesus. Kepada Yesus, ya. Lah ya, Yesus. Artinya menurut saya Pak, ini bukan semerta-merta bahwa nama Bapa Maaf, itu Pak, ya. sama dengan Maaf, Pak, Yesus. ya. Begitu, Maaf, tapi ayat diberikan. Alkitab jangan dibantah. Jangan dibantah ayat Alkitab ya. Oke. Iya, nggak apa-apa, bisa nggak bantah. Ini kan analisa saya. Ya, Kalau nggak kata boleh Bapak mengatakan dianalisa, bahwa Pak. Tidak Bapak boleh itu adalah dianalisa. Yesus, Untuk ayat Roh Alkitab Kudus itu dianalisa, adalah ditafsir. Yesus. Nggak boleh Harusnya- ditafsir ya Pak. Dengar dulu Pak. Harusnya Buktinya Rasul firman ini membaptis dalam mengatakan, nama Yesus, firman Bapak. ini harus mengatakan bahwa namamu, ya nama Bapa tadi diberikan kepadaku atau sama kepadaku, harusnya gitu Pak. Buktinya Kita Rasul sama nama, membaptis harusnya dalam begitu di nama situ. Yesus. Dengar, buktinya Rasul membaptis dalam nama Yesus. Buktinya, fakta. Benar. Kisah 2:38, kisah 10:48. Benar. Buktinya, ya. Sudah nggak usah dibahas. Kenapa mesti dibahas? Ya karena Kalau Anda- dibahas, karena Bapak bilang tadi, Sudah, saya nggak itu membantah kalau Bapak kan Rasul baru itu dengar, memang Pak. Rasul itu memang Bapak kan baru dengar. Ingat rumusnya. Kalau baru dengar 2 malam di itu dulu. Loh, gua baru dengar. Bukan baru dengar, Pak. Gua baru dengar, nggak dengar, Pak. Udah lama saya dengar ini. Maksudnya, Kalau lama, yang mau saya Bapak nggak tanyakan, paham. bukan, Pak. Kalau Rasul itu membaptis dalam nama Yesus, ada. Tetapi maksudnya kalau di Yohanes 17 ini Bapak bilang bahwa nama Yesus merujuk kepada nama Bapak tadi, di mana harusnya Yesus berkata, namamu yang sama dengan namaku. Untungnya yang jadi Allah bukan Anda ya Pak. Untungnya. Loh, ya Bapak juga untungnya Bapak nggak jadi Allah. Harusnya kan Ya, gini, makanya kita kita bukan ngikutin membuat kita Alkitab sebagai saja. Allah, bukan. Kita kan Sudah diskusi, ya, Pak, ya. bukan merasa Orang-orang bukan yang lebih merasa cerdas, saya Bapak, saya Bapak- Allah, bukan begitu Pak. Bapak Kita kan yang diskusi dengerin di ditanya. sini, yang lebih cerdas ya. Faktanya Rasul membaptis dalam nama Yesus. Itu fakta ya. Jadi kalau Anda nggak paham ini ya mohon maaf Pak, mohon maaf.
ya. Kalau Anda tidak paham, mohon maaf Berarti ya. seolah-olah Bapak lebih paham dari kami, kan gitu ceritanya nih. Enggak, saya sama dengan Rasul, karena Rasul juga memahaminya sama dengan saya, membaptis dalam nama Yesus. Saya tidak saya bukan tidak menyangkali ketika Bapak membaca Yesus, nggak apa-apa. Saya percaya itulah Tuhan Allah itu. Yang mau saya tanyakan ayat ininya, Pak. Dan ayat yang Bapak bilang tadi bahwa Yesus itulah sama dengan Roh Kudus, begitu loh. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Bagi yang paham syukur, bagi yang enggak ya enggak. Izin, Pak. Saya tidak Izin, akan Pak. melanjutkan jawabannya. Saya sudah Loh. sebutkan ayat, soal tidak paham itu urusan Anda. Bukan masalah Ya, paham tidak paham. Kita kan diskusi, ini kan diskusi, Pak. Kalau maksud begini, Pak, begini. Yohanes 17 ayat 12 ini kan merujuk kepada ketika malaikat datang kepada Maria. Ya, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Katanya kan, ya nama itu maksudnya yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Nama Yesus itu ketika Maria mengandung dari Roh Kudus, begitu, Pak. Enggak ada begitu. Enggak ada begitu, Pak. Ya. Valen Kan cari yang nama- pinteran deh, Valen cari yang Nama pinteran yang dong. telah kau berikan kepada aku, Pak, bukan nama yang sama, begitu loh, Pak. Udah nggak ada lagi yang pinter, ini juga yang paling pinter kayaknya Pak Didi. Ya, ngeyelnya kayak begitu, ngapain ditanggapin lah. Bah, Jangan Pak merasa Tede lebih pintar, baru Pak. tahu. Hamba Ayo, Tuhan itu, yang Pak, lain. tidak boleh juga merasa pintar. Kita mau harus boleh dikoreksi Tidak, dong. saya pakai ayat kok. Saya pakai ayat, ayatnya Saya juga sama, pakai saya ayat, Pak. paham, Kita Anda semua dari tidak. tadi pakai ayat. Mencerdaskan Ya. juga pakai ayat. Saya paham, Anda tidak, itu bedanya. Loh, Bapak jangan merasa lebih paham daripada kami nggak paham, kan Oh, gitu, nggak Bapak. boleh gitu juga. Gini, Yang saya tahu hamba Tuhan Bang itu Laskar, adalah Bang orang Laskar. saya rendah hati, Ya, rendah paham. hati Pak dalam Feli. apapun, berbicara, Pak Feli, berkata-kata, silakan bahkan Pak Feli. Ya, gini, cerita pun nggak rendah Bang hati, Pak. Laskar. Bang Laskar, di sini posisinya Anda belajar aja pemahaman Pak HTD. Anda nggak perlu imani pemahaman dia. Nah, Tapi ini menjadi satu corak dalam kekristenan gitu Pak HTD ya. Nah, Saya bukan mengimani Pak Feli, cuma saya bertanya. Kita kan diskusi ini kan room diskusi. Tapi cara Anda ini di sini temanya PSHTD menjawab. Anda nggak perlu menjabarkan posisi Anda. Tanya saja bagaimana posisi keimanan Pak HTD. Anda Ini, tidak Pak perlu Feli. mengimani pemahamannya, tidak perlu Oke, mengimani. Pak Feli, Bapak tahu, Bapak kan seorang Muslim, di Bapak ini seorang Kristen, ya. Jadi ketika saya bertanya tentang Yohanes 17, menurutku sah-sah saja karena memang dia ini ranah menjawab tentang dia dalam Alkitab gitu loh, Pak. Beda. Kalau seandainya aku bertanya tentang Al-Quran baru, Bapak berhak menjawab seperti itu. Begitu menurut saya. ya Pak, saya sudah jawab pakai ayat, ya, tidak usah ditafsir. Kalau Anda tidak Ya, paham, nggak apa-apa. ya simpen. Simpen dulu 2 malam, Pak. Kan Bapak kan gini loh, Pak. Bapak seolah-olah Bapak udah lebih pintar daripada yang lain gitu. Jangan boleh gitu. Gak boleh Saya simpan sudah dua bisa malam jawab seolah-olah pakai Bapak ayat udah kok. lebih jago. Gak boleh. Menurut saya rendah. Karena atas seorang pastor itu nggak begitu. Anda saja kaget, saya bisa jawab begini, Anda kaget kok. Emang saya nggak tahu Anda kaget. Ya. Ayo. Bapak bukan kaget, Bapak dari dulu. Kaget. Saya udah pernah jumpa sama Bapak ini. Anda Seperti kaget. Bapak yang oneness ini sering Bapak dengan Anda segala kaget, hormat. kasih Bukan tahu Yohanes kaget. 17:12 kaget, Yohanes 14:26 Anda kaget. Ternyata Loh, revisi kenapa itu. saya kaget? Kalau saya kagetnya tadi Bapak nggak bisa denger, itu saya kaget tuh. Ya, Yohanes 5 ayat itu kan 37 pemikiran kok dibaca. Bapak. Itu Yohanes memang Bapak 5, itu 37 seolah-olah dibaca. Bapak memang maaf ya menurut saya bukan hamba kalau Tuhan yang apa ya teman-teman saya izin langsung turun menuduh dulu. orang begitu. Karena Ya ini kan udah. bukan ruang diskusi, ini ruang Turun aja, Pak. tanya. Berarti saya tidak tertarik hanya untuk Ya, bertanya doang turun buat aja, apa. Pak. Kalau Turun diskusi aja, baru Bapak. saya mau ya. Saya izin turun dulu ya. Ya, turun aja sana. Dari tadi udah saya suruh turun. Iya. HTD ya. Maaf, HTD. karena saya kira Saya mau kita bisa tanya ini. berdiskusi. Ternyata tidak bisa Anda. Yang lain silahkan. Iya. Dia kan firman di sini HTD. HTD, saya mau tanya HTD. Ya, Itu di 1 Korintus 15:28. 15:28. Di situ mengatakan 1 Korintus 15:28. Di situ dikatakan, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia, Yesus di sini ya, sendiri sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah dia di sini Bapa,
yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Di sini kan berarti Bapa, Kristus Yesus sendiri akan menaklukkan diri di dalam Bapa. Ini gimana pemahamannya, TD? Pak, Bapak bacanya jangan 1 Korintus 15 ayat 2 ayat sekian ya. Bapak, inti dari perikop ini ada di ayat 24. Intinya ada di ayat 24. Maka setelah menyelesaikan segala, mengalahkan semuanya, akan menyerahkan kepada Allah Bapa. Nah, Bapak mesti tanyanya perikop ini itu ayat 24, Pak. 1 Korintus 15 ayat 24. Siapakah Allah Bapa? Balik lagi kepada suara tadi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 2 Petrus 1:17. Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Allah. Artinya Allah yang roh. Bapak kalau baca 1 Korintus 15 ya Pak, mulai dari ayat sekitar 20 itu semua intinya itu ada di ayat 24. Intinya. Baru Bapak bisa paham ayat 24. Ya. Gitu ya Pak. Menyerahkan kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu the love God. HTD dari tadi nggak jujur gitu. Pada saat dikasih satu ayat malah lari ke ayat yang lain. Sebelumnya kan menjelaskannya hanya satu ayat. Ya Bapak. Pilih-pilih ayat menurut saya tahu perikop meskipun ayat gini loh HTD, gini loh HTD. Jujur lah Pak Pastor. Ini saya tahu Pak. Bapak Begini kurang loh, perikopnya ya. Kalau Bapak baca ayat ini, perikopnya intinya ada di ayat 24. Bukan Pak ATD. Tadi Bapak kalau menjawab dengan pertanyaan kami itu per satu ayat. Kenapa Bapak langsung masuk ke ayat 24-nya? Bapak nggak jujur. Bapak nggak jujur. Karena ini Pak, perikop Ayo ayat Pak. ini. Jadi pastor itu rendah hati ya. Silakan. Perikop ayat ini intinya di ayat 24. Kalau Bapak nggak paham, ya mohon maaf. Bapak Loh, mesti baca. Yesus itu taklukkan diri kepada Bapa. Kamu lempar ke ayat 24. Apa hubungannya? Ini loh. Sudah Pak, Yang aku sudah jawab. kamu anggap bisu itu, Yesus itu menaklukkan diri kepadanya. Lalu kamu kok lempar ke 24? Ya ginilah, kalau yang S2 bilang kepada dibayar. Bapak siapa? Yang bilang kepada Bapak siapa? S2 aja dibayar gimana? Yang bilang kepada Bapak siapa Pak? Itu dari mukanya aja ketahuan S2-nya dibayar. Ya, Bapak jangan ngomong kayak begitu ya. Berani ketemu nggak sama saya? Tadi Tolong yang bertanya, mohon maaf ini saya interupsi ya. Tolong yang bertanya doang. gitu loh. Maaf, siapa Iya. itu? Anda sendiri pendidikannya apa gitu loh? Kok framing janganlah ya. Kalau Anda bertanya yang baik, dijawab dengan baik ya, sama Pak jangan, ATD. Pak. Tadi Bapak menjawab dari 1 Korintus itu masuk ke ayat 24. Coba Bapak buka Yohanes 14. Tadi Bapak buka tadi. Halo Pak. Tadi Bapak buka Yohanes 14 ayat 26 yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu diutus dalam namaku ya. Itu saya mau klarifikasi. Diutus dalam namaku bukan berarti Roh Kudus itu adalah Yesus. Enggak dijelaskan secara spesifik seperti itu. Coba Bapak buka ke 24. Yohanes 14 ayat 24. Yohanes 14 ayat 24. Ya tadi pada 26 Bapak katakan, barang siapa tidak mengasihi aku, barang siapa tidak mengasihi Yesus, ia tidak menuruti firmanku, firman Yesus, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah padaku Yesus, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Itu bagaimana Pak? Tidak masalah karena Yesus di surga adalah Allah itu sendiri. Bapa adalah kiasan Yesus Allah, berarti firman itu dari Allah di surga, nggak masalah. Karena Yesus sedang jadi manusia. Oke, yang menjadi masalah adalah mana ayat Pak mengatakan bahwa Bapak itu Yesus sendiri Bapak, yang secara fisik yang berarti Bapak bilang tadi. Boleh. Ya yang jadi masalah Anda mengira Bapak itu Allah, salah Pak. Ya Bapak itu kiasan Yesus Allah. Selama Bapak nggak paham itu ya mohon maaf, nggak akan ketemu dengan saya, nggak akan pernah bisa ketemu pemahamannya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah ketemu nggak masalah Bapak. Kan ini bertanya, di mana Bapak mengatakan bahwa Bapak itu kiasan gitu loh. Kita kan semua baik to Bible. Yohanes 16:26 kan ada ayatnya Pak. Oke, saya buka.
baru dengar lagi kan Yohanes 16:25. Bukan. Kita lebih gini, Bapak ngomong Yohanes 12 ayat 26 itu maksudnya kita lebih bagus langsung dibuka kan gitu. Ya 25 baca aja, kalau saya hafal kok. Kalau saya hafal. Ya nggak apa-apa, Bapak hafal kan, kita semua pernah baca Alkitab kan, nggak saya hafal semua, kan bisa dibaca lagi, kenapa guna ada Nggak Alkitab? mau. Udah Nggak mau. udah baca perikopnya nggak? Udah baca perikopnya nggak, TD? Yang lain yuk. Udah baca nggak? Ngeyel-ngeyel gini udah saya. Ngeyeler doang. Bentar, dikit aja. Mungkin kayak di John 14:9 kan Yesus bilang, kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Bapa kan? Apa seperti itu maksudnya Pak TD? Ya, itu yang disebut Bapa kiasan Yesus. Siapa melihat aku, melihat Bapa. Siapa melihat Iya. aku, melihat yang Itu John mengutus. 14 nomor 9 itu kalau nggak salah. ingat saya. Ya, Yohanes 14 ayat 9 sama dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya Bapa itu kiasanku. Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Karena Bapa itu kiasanku sendiri sebagai Allah di surga. Tuh, yang benar begitu. Soalnya kalau ini pemahaman saya ya, nanti tolong diluruskan kalau memang karena ketika dikatakan bahwa firman itu adalah Allah dan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, berarti Nggak ada, konsekuensinya Allah itu Satu-satunya Bapa Allah ya yang firman benar, itu Bapa sendiri. nggak ada ya Pak. Nggak ada ya Ya, Pak. maksudnya gini, ketika saya coba korelasikan ketika ada tertulis firman adalah Allah dan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, berarti firman itu Nggak, adalah Pak. Allah itu sendiri. Nggak Seperti pernah itu. ada. Satu-satunya Allah yang benar Bapa itu nggak pernah ada. Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Baca. Kalau yang di berapa? John berapa Yohanes sama di 17 1 ayat 3. Korintus Yohanes 17 ayat 3 ya. 8, 6. Soalnya artinya gini Pak Teddy. Kalau bahwasanya Yesus bukan bukan Allah, konsekuensinya dia bukan Allah yang benar jatuhnya nanti. Ya, makanya Yesus Allah yang benar. Yesus Nah, Allah kalau yang Yesus benar. adalah Allah yang benar, berarti dia Bapak juga, Bapak itu sendiri, maksud saya gitu. Salah. Bapa itu kiasan Allah yang benar. Iya, Ngerti kiasan nggak? Bahasa Inggrisnya proverb. Prof. Ya. Bacaan Yohanes 16:25. Ya. Mas Ben nggak usah ikut, Mas Ben, biar Pak Hati dia menjelaskan ke teman-teman. Ya, jadi Bapa itu proverb dari Allah. Ya, makanya Allah yang benar itu nggak pernah Bapa. Allah yang benar itu Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 17 ayat 3 ada dua kata kunci. Inilah hidup yang kekal, ya, dan Allah yang benar. Ada dua kata kunci, hidup yang kekal, Allah yang benar. Siapakah dia? Bukan Bapa. Yohanes 17 ayat 3 itu bukan Bapa, Pak. Itu engkau itu yang mengutus. Bapak harus link 1 Yohanes 5:20 sama-sama yang nulis Yohanes, sama-sama Yohanes. Yohanes menjelaskan, Yohanes 17 ayat 3 itu yang dimaksud 1 Yohanes 5:20. Allah yang benar itu Yesus, nggak pernah Bapa. Clear? Itu sama dengan Yeremia 10 ayat 10. Allah yang benar itu Yahweh. Tuhan yang benar juga ada di Perjanjian Lama. Loh, gimana nih Pak Laskar? Aku bingung, weh. Bapak Putra Roh Kudus, gimana dia punya cerita? Itu ngarang Lanjut, bebas. Pak Laskar. Ngarang bebas itu. Oh, iya. Silakan Pak Laskar. Mungkin kita kasih kesempatan Pak Laskar ini. Lanjut Pak Laskar. Iya, nggak apa-apa. Karena gini, ketika Pak ATD juga mempertahankan imannya, bukan berarti kami juga seperti ragu dengan iman kami, bukan Pak. Makanya sebenarnya di talk ini kan sebenarnya kan lebih ke arah diskusi ya. Tapi kalau Bapak tadi mengatakan ini, saya menjawab pokoknya kamu puas atau nggak puas, ya udah apa boleh buat ya kan. Intinya kami punya iman yang kami imani dan sesuai dengan firman Tuhan juga. Begitu aja sih, Bang Umar. Ya kalau saya jawabnya pakai ayat, kalau Anda kan nggak pakai ayat. Loh, mana ayatnya mengatakan Pak bahwa Yesus itulah Roh Kudus begitu? Spesifik Tadi seperti yang itu. Kalau 14, yang Bapak tadi Yohanes 14 itu nggak spesifik Pak. Dari Saya ketika paham, Yesus bilang- Anda tidak. Bedanya di situ ya Pak. Saya paham, Anda tidak. Nah, kan Itu aja bedanya. itu memang jawaban sangat apa ya? Ya jawaban klasik lah. Bang Bapak klasik, rasul-rasul paham, saya paham, Anda tidak. Clear? kenapa Bapak mengatakan tidak paham? Berarti Saya seolah-olah Bapak mengatakan Bapak saya tidak paham. kalau Daripada yang lain, saya paham jangan Roh sombong Kudus itu Bapak. nama Yesus. Jangan sombong, rendah hati dong. Soal Enggak lah. hamba Tuhan kalau sombong itu nggak ada. Itu bukan hamba Tuhan, maaf. Nggak Jadi ada jangan merasa sombong. Bapak lebih yang hebat. sombong itu nggak pakai ayat tapi sok ngaku bener, itu yang Loh. sombong itu. Itu ayat loh.
Matius 3:16 mengatakan ketika Yesus dibaptis saja dia keluar Roh Kudus datang, itu kenapa? Sama-sama ayatnya sama, Anda nggak paham, saya paham. Bedanya di situ. Yang sombong itu yang nggak paham ngaku paham. Tuh yang sombong. Saya nggak mengatakan. Saya kan dari bisa tadi saya nunjukin bilang aku ayat. paham. Coba Saya bisa nunjukin mana ayat, pembicaraan ya. saya mengatakan aku paham dari tadi. Mana Bapak yang selalu mengatakan lebih paham dan aku nggak paham. Berarti yang sombong siapa? Bapak. Sudah saya bisa jawab pakai 2 Petrus 1 ayat 17. Anda aja nggak tahu ayat itu. Untuk menjelaskan Matius 3 ayat 16-17, yang Anda harus baca 2 Petrus 1 ayat 17. Baca. Anda kan nggak bisa jelasin kayak gini. Saya bisa, Anda nggak bisa. Apa dengan cara itu langsung bisa kan gitu? Ayo Valen, yang lain. Kalau sudah nggak ada ya Ya, sudah lah. silakan. Saya siapa Pak Yohanes. Yang Selamat bermutu. malam Pak Yohanes. Saya mau tanya Pak Pastor ATD. Ya, ayo Ya, tanya ya. Pak. Saya mau Ini tanya. udah paling bermutu ini Pak. Ayo. Ya, ini saya mau tanya. Ketika dikatakan Yesus itu dibangkitkan Allah, kok Yesus bangkit Yesus itu Pak? Nah, Yesus dibangkitkan Allah, ada ayatnya dong, harus pakai ayat. Kisah 2 ayat 32. Iya, kisah 2 ayat 22 itu. Nah, kenapa Yesus bangkit sendiri juga ada ayatnya. Yohanes 10 ayat 18. Di mana dikatakan Yesus bangkit sendiri? Yohanes 10 ayat 18. Dia bisa Oke, kita mengambil baca dulu Pak. Yohanes 10 kita tes ya. Yohanes 10 ayat berapa Pak? Bawa Alkitab loh. Bawa Alkitab loh, weh. Iya, ini bawa Alkitab Ya. ini. Kita supaya kita Ya, kalau nggak kaji paham sama jawaban- aja. jawaban. Pasti dia nggak paham tuh, pasti dia nggak paham. Loh, kita nggak paham Pak. Mengambil Kita kan daripada teks aku, teks melainkan aku ayatnya. memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di mana di situ Ada, Yesus Dek. bangkit Yesus Benar. bangkit Yesus? Mana? Di Mana? Clear ya. Jadi Mana Yesus mengambil nyawanya kembali, clear ya. Iya mengambil nyawa kembali. Cuma Yesus bangkit sendiri mana di situ Yesus bangkit Mana? sendiri? Mana? Kalau namanya Ayo, mengambil ayo, nyawanya mana itu ayatnya? kan Ayo, bangkit. tunjukkan. Kan? Ayo, tunjukkan Pak, Aduh, jangan lari. Bapak kata Yesus S2. bangkit, Yesus bangkit Sok pintar sendiri. aja. Logika loh Pak, pakai logika. Itu loh Pak. Kalau nyawanya balik ya berarti bangkit, Pak. Hidup Loh, lagi. Dari bagaimana mana ayatnya itu? mana Pak? Ayatnya kata Aduh, Bapak kan Bapak, pakai ayat. S2. Ayo Pak. Ambil nyawanya berarti bangkit. Ayatnya Kapan mana? nyawanya Yesus bangkit? Yesus bangkit, Yesus Tolong bangkit jangan dikeroyok sendiri. ya, tolong satu-satu. Ngertiin aja. Iya, Karena Bapak Yesus selalu bangkit sendiri. mengatakan kami Ayo. itu nggak paham. Ayo, Orang seperti Pak. itu. Ya, perhatikan ya. Orang seperti ini dikeroyok karena dia sombong, Pak. Sombong. Perhatikan ya. Perhatikan Laskar dia baik-baik. belum Dan Aduh. sombong-sombong itu Mana framing. Bagaimana Pak? Ayo. Satu-satu. Mana Yesus bangkit. Yesus bangkit Mana? sendiri mana? Ayo Pak. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Ya, Ya udah perhatikan. Perhatikan. Udah diam. Diam kamu. Jangan dikeroyok, kasihan weh. Ya, Diam jangan, kamu, jangan, Bapak. jangan gas Pak ATD, jangan ngegas. Kami bisa ngegas. Ya, silakan. Udah, bisa diem nggak? Iya, jangan ngegas. Apa aja Pak? Dengan kasih, ya silakan. Ya. Aku memberikan nyawaku kepada siapa yang ku kehendaki. Memberikan nyawa itu artinya mati. Ya. Aku bisa mengambilnya kembali. Mengambil nyawaku sendiri aku bisa. Artinya hidup. Apa terus harus gini? Pengumuman Yohanes 10:18 artinya aku bangkit sendiri. Apa begitu? Ngerti? Wes, jangan dibantah. Dengar, Pak. Memberikan nyawaku dengan ambil nyawaku. Itu ini konteks ini bukan waktu dia mati loh Pak. Kalau Bapak bilang itu. Ya Dia wes, itu pada balik saat lagi. Loh, Balik Pak, lagi, saya ulang lagi, Pak. Di mana makanya ini ayat bukan merujuk kepada bangkit kembali. Valen, Pak, Valen, ayat itu balik di lagi mana ya, katakan Valen. Yesus bangkit sendiri, Valen, Pak. sayanya paham, dianya Pastor enggak. Atiti. Jadi Pak, mau Pastor bagaimana? Atiti, di mana Yesus katakan Yesus bangkit sendiri? Saya sudah Ayo. jawab pakai ayat Alkitab, ya Di sudah mana saya tidak jelaskan. ada ayatnya, Dari tidak ayat tadi tertulis Bapak seperti itu, menjawab Pak. Alkitab itu nggak Tidak spesifik. ada ayatnya tertulis Bapak seperti beli itu. konteks ya. Jangan keroyokan weh, kasihan lu. Lah udahlah. Dalam diskusi itu Keroyokan. boleh sepakat untuk tidak sepakat loh. Jangan gitu. Ajar, Pak. Sudah. Makanya Gabriel jangan framing ya, kami nggak ada keroyokan. Lihat Yohanes 10:18. Soal Anda nggak paham itu urusanmu. Pak HTD berat ya mengatakan kebenaran pada Tritunggal ya Pak HTD ya.
Bukan berat, Feli, ini dikejar kamu Pak, Muslim, bukan nggak berat. berat. Dikejar, bukan berat, Feli, nggak usah dikejar nggak usah- Pak dan nggak usah pernyataan Pak berbeda-beda, ATD. kawan. Anda Muslim. Anda beda dengan Pak ATD aja udah beda. Anda terima 35 itu kan. poin, Pak, saya berdiri tunggal, Pak. Kok HTD? Ya, Sudah saya sapa dulu. framing Kasihan ya? ini ada Mbak Anda Yanti. Selamat malam, Mbak Yanti. Dengar dah Anda. Ya gimana, Selamat Kak malam, Yanti? Mas. Selamat Iya. malam. Ya, saya Bapak bukan Saya dari Mas. dengar Umur di udah bawah, tua. kenapa Anda ini suka framing sekali ya? Nggak apa-apa kan kalau panggil Mas? Kan berarti artinya kakak. Oh iya Kakak, lanjut Kak Host. Lanjut Ya Kak. ampun, kok HTD Kak. Dari tadi aku dengar di bawah framingnya udah kebangetan jadi orang. Sejak kapan Yesus bangkit sendiri? Itu mana ayatnya? Yohanes 10:18 itu bukan seperti itu artinya. Wah, parah banget sumpah. Ya nggak parah, Iya, saya Pak, paham, itu Anda gimana? nggak kok ngomong parah. Anda yang nggak paham kok ngomong Andre parah. tahu itu. Andre tahu Sombong tuh, Andre kali, paham tahu Pak. kan? itu. Sombong kali jadi pendeta apa Bapak ini? Pastor ATT, saya kejar itu bagaimana, di mana ayat yang katakan Yesus bangkit sendiri, ayo. Kan harus menerangkan ayat, ayo. Yang lain? Kejar itu. Nanti Jawab, tanya Pak, ke dulu, Pak. Valen Yesus. aja lah. Nanya ke Valen aja. Valen paham kok. Andre juga paham. Namanya Di juga ma- usaha itu Pak. Namanya Baru juga- Yesus itulah. Valen itu, Bapak, Valen itu coba. mana paham itu. Dia nggak paham masa Paham Yesus dia. bangkit sendiri bagaimana, Mak? Yesus bangkit paham, dia sendiri sering logikanya belajar dari bagaimana saya, itu? dia paham. Makanya dia kalau debat sama Tritunggal dia menang melulu. Tidak Karena dia ngerti, sering nggak belajar paham, dari dia saya. paham aja. Lanjut Pak Dede, lanjut. Tanya sama Valen aja nanti ya Pak. Valen itu tidak paham. Dia tuh paham-pahamnya aja. Sekarang Pak jawab, Yesus itu di mana ayatnya mengatakan Yesus bangkit sendiri? Apakah Yesus bangkit antara Yesus? Yang lain Ada dua ya. Yesus. Yang lain aja ya Pak. Ya, pertanyaannya diganti Pak Yohanes kan Jawab, suka-suka jawab Tuhan aja itu. dulu Pak. Jawab aja dulu. Tadi Suka-suka udah Tuhan. Secara filsafat, kita harus kejar ini di pertanyaan ini lo gitu loh. gini loh Bang Yohanes. Tadi Pak Teddy udah bilang pakai ayat, saya lupa ayatnya. Yesus bisa menarik, memberikan dan mengambil lagi ruhnya. Gitu Pak Teddy ya tadi Udah, penjelasannya. ya. Nah, itu Jadi Betul, memberikan- betul, memberikan betul. nyawanya. Tapi di mana di situ teks katakan Yesus coba- bangkit coba sendiri, ya. dia Ini katakan orang- dirinya. orang- Ayo, teksnya saya tipe-tipe kejar, orang saya ngeyel kejar. kayak gini, Saya Pak. orangnya begitu. Saya mau menjelasin ke Bapak sama ke Valen ya. Saya Yesus bukan ngeyel Pak, cuma saya kejar ayatnya itu yang Anda kan Anda yang framing, Anda yang mengatakan, Anda yang berasumsi mengatakan Kamu Yesus diam bangkit dulu, sendiri. diam. Sedangkan ayat yang lain dalam kisah para rasul, Allah Diam. Bapa yang bangkitkan Yesus sendiri, Diam kamu. bukan Jangan Yesus dipotong, bangkit jangan Yesus, dipotong di mana penjelasannya. dikatakan Yesus bangkit sendiri. Ayo. Udah, jangan Ya, diulang-ulang. tunggu dulu, saya Jangan tanya dulu, diulang-ulang. makanya saya. Oke, saya. Jangan dipotong. Silakan Pak Teddy. Ini untuk Valen ya, untuk Valen sama yang lain yang ngerti ya. Yesus berkata, aku memberikan nyawaku kepada yang aku kehendaki. Aku mengambilnya. Yesus memberikan nyawanya itu artinya mati di dalam Matius 27 ayat 50. Maka Yesus menyerahkan nyawanya itu artinya Yesus mati. Aku berkuasa mengambilnya kembali. Dia bisa hidup lagi. Punya kuasa dia. Menjadi masalah kamu menuntut saudara-saudara lalu Yesus bikin pengumuman pakai toa. Saudara-saudara, dengan ini saya menyatakan bahwa aku bisa bangkit sendiri. Alkitab nggak kayak begitu. Paham, harus paham. Yohanes 10:18. Wes cukup. Saya tidak paham. Karena di mana Yesus menyerah nyawa kepada siapa, Pak? Sudahlah. Valen paham Yesus kan? menyerah Valen? nyawa kepada Yesus juga. Kalau Valen Yesus paham, menyerah kalau Yesus Valen. Yesus Pak menyerah Yohanes nyawa kalau ke tidak Yesus. paham sudah dikotai dulu. Silakan Loh, pertanyaan yang bukan lain dulu. gini loh Jangan- pertanyaan tadi dia kan saya kejar Pak belum selesai Sudah, belum kalau selesai paham, tadi sudah. dia belum framing lagi Yesus menyerahkan nyawa kepada siapa Ya, pertanyaannya jawab Pak Teddy. Jangan lari. saya kejar apa yang dia kata-kata itu saya kejar dia punya ucapan saya catat Ya, menyerahkan nyawanya kepada siapa Pak Dede biar puas mereka. Ya kepada Allah lah, ya. Wah, udah ya, udah jawab ya. Kan begitu. Siapa Allahnya? Siapa Allah nanya? siapa Allahnya Yesus menyerah Yesus Iya dong. Aduh, Pak Teddy. Dari mana? Yesusnya Yesus Allah.
Di mana ayatnya, Pak? Di mana ayatnya mengatakan Yesus menyerah Yesus? Dia antikristus, nggak mengakui Yesus salah berarti Pak Tide ya? Ya, dia nggak mengakui Yesus Allah. Dia tidak mengakui ketika Yesus jadi manusia di surga Sejak ada Yesus kapan Allah. kami tidak mengakui Yesus Dia nggak Allah? tahu. Kan mengakui Yesus Allah. Dia tidak tahu ya Valen ya, ketika Sekarang Yesus sama siapa manusia di bumi. Bapak tadi mengatakan Yesus menyerahkan kepada Allah. Ya, berarti Allah itu Yesus. Berarti Yesus menyerahkan kepada Gini, Yesus. Pak Laskar. Pak Laskar tadi kan Pak Tide bilang Yesus menyerahkan kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Terus Pak Laskar bilang lagi Allahnya siapa? Yesus. Kan benar Ya. Yesus salah. Oke, Kan berarti itu Yesus selesai. menyerahkan kepada Yesus. Ya suka-suka Yesus Tuhan fisik dong. manusia. Loh, Yesus fisik jangan manusia Bang Umar menyerahkan jangan rohnya framing dong, kepada suka-suka Yesus Allah. Gimana boleh kayak gitu? Enggak, kalau Itu Pak, framing kalau Bang namanya. Laskar nih bingung Asumsi. jangan lempar kebingungan ke orang lain gitu loh. Ya betul Pak. Ya. Jadi bukan Bapak belain ini. ya, Bukan sama loh, jelasin gini Pak. loh. Sama jelasin ya. Masa Yesus pribadi fisik pribadi manusia. satu menyerah kepada pribadi yang sama. Logikanya Pribadi buang bagaimana Pak, pribadi buang ya Pak. Yesus yang fisik manusia menyerahkan Contoh. rohnya kepada Yesus Contoh yang saya menyerahkan barang kepada si A. Loh, A Sudah, sama Pak. si A sama si B Ya, Pak pasti berbeda Gabriel, loh, Pak. Anda paham Logikanya ya, di Bapak mana, paham. Pak? Logikanya Gabriel di mana? paham. Benar. Pak Mana mungkin Gabriel. masa Pak Hati Bentar, menyerahkan barang kepada Pak Hati? Bukan menyerahkan namanya. Itu namanya barang sendiri bukan Satu-satu. menyerahkan. Coba Jangan logika, dikeroyok coba. Pak Tide. Jangan dikeroyok Bukan, Pak bukan, Tide bukan kasihan. keroyok, bukan keroyok. Kalian Ini kan bisa diem diskusi. nggak? Kalian bisa diem nggak? Bapak juga Ganti-gantian diam. Pak. Ganti-gantian Pak Laskar. Iya, Ya. enggak. Dia harus sopan, Pak. Dia harus Ya, ya, rendah ya. hati loh. Tadi kami nggak pernah diam-diam. Kami Ya, kami ya. kan bertanya, gitu loh. Jangan bilang diam nggak. Itu namanya egois namanya. Itu sok merasa hebat itu namanya. Ya ya. Ada Jadi seperti itu. Jadi begini penjelasannya, Yesus fisik manusia, Yesus yang fisik manusia menyerahkan rohnya kepada Yesus yang Allah di surga. Wes itu jawabannya. udah jangan dibantah lagi. Terima nggak terima ya itu. Bungkus. Ganti lagi pertanyaannya Pak Laskar. Manusia, apakah dia tidak Allah, Pak? 16 itu apa isinya, Mas? Udah. Berarti amuba ya, Pak. Amuba ya. Berbelah Sudah, diri ya, Pak. ya. Oh, nggak boleh Sudah. gitu, Amuba ya, Pak. nggak boleh Nggak ngomong boleh gitu. gitu ya, nggak boleh gitu ya. Sudah ya. Ganti lagi Bukannya pertanyaannya loh, Pak. gitu loh. Loh, Jadi filsafat manusia gitu. apakah dia tidak Allah, Pak? Ganti lagi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya ganti Bukan. lagi Pak Laskar. Ketika Yesus jadi manusia pada waktu yang di firman tadi, apakah dia tidak Allah? Ganti ya Pak ya. Ganti lagi. Loh, jawab dulu, Pak. Ketika Nggak dia mau, Pak. bicara tidak secara pun mengambil nyawaku, apakah dia saat itu tidak Allah? Nggak mau Pak. Ganti aja, ganti aja. Kami Tadi- kurang puas Pak jawaban Bapak. Secara logika itu Anda itu nggak masuk akal gitu Nggak, loh. Masa gini, barang gini. A menyerah kepada diri sendiri gitu loh. Iya, Bukan jadi logikanya gini gimana? gini. Menurut Pribadi Pak A Tide. dengan pribadi B. Loh, ini secara Iya, logika filsafatnya ini namanya Iya, logika iya Pak falsafah ini, gitu. Yohanes. Iya, Gitu Pak loh. Yohanes udah dijawab dari Yesus itu Allah. Nah, kalau Yesus bukan Allah, siapa dia? Loh, Yesus Allah itu dia Iya. sebagai sang firman yang adalah Allah Ah. itu sendiri. Ah. Kami bedakan hipostasis A dengan hipostasis B itu kan Ya, bedakan. berarti Iya. Yesus menyerahkan kepada Allah siapa lagi? Loh, Allah Bapa kepada Bapaknya. Oh, berarti Allah Bapa malah Putra beda. Iya, beda toh, bisa Ya, dibedakan. berarti ada berapa entitas? Loh, entitas kerealnya ada tiga. Ah, ya udah lah, pribadi, satu selesai lah. hakikat. Oh, tiga lah. Iya Udah, sudah udah, kan selesai. lengkap. Iya, Oh, tiga. sudah kok. Wah, sudah. Ya, udah. Nah, sekarang Oke. Pak ini Pak Pastor ATD menyerahkan nyerah A sama nyerah A. Asa, logikanya gimana itu? Logikanya Iya. bagaimana? Tapi Pak Yohanes, Anda tetap tidak bisa memaksakan pendapat. Enggak, Pak Tidi kita punya- kan diskusi di sini. Iya, boleh. Sampai kan kita mau paham, kita kan audiens ini. Sampai audiens itu paham, masa logikanya diri sendiri menyerahkan kepada diri sendiri. Ya. Logikanya sudah, gimana? Kan gitu loh. Ya, sudah. Pak Bisa jadi Pak Ya, Yohanes, tidak ada kewajiban Pak HTD memberikan kepahaman, maksudnya membuat Anda paham itu bukan kewajiban. Dia menjelaskan itu bagiannya Pak HTD, tapi membuat Anda paham itu hal yang Itu berbeda. kepada konsep ilmu doh Pak, konsep ilmu gitu loh. Ya, saya setuju Pak Yohanes. Mantap Pak Yohanes. Saya mau jelasin ke Pak Gabriel ya. Saya mau jelasin ke Pak Gabriel. Yang lain nggak usah dengerin ya. Ya, Pak Siap. Gabriel sama Valen saya mau jelasin Siap. begini. Ya, Yohanes Kak Yanti, 12 sebentar ayat Pak Tede. 45. Pak Tede. Ya. Ini Ya. Kak Yanti mau nanya ini gue gedein. Enggak, Kak nanti Yanti dulu, ini. nanti dulu. Oh, dulu. iya, siap. Saya mau jelasin ke Pak Gabriel sama Valen. Yohanes 12 ayat 45 berkata begini, siapa melihat aku, melihat dia yang mengutus aku.
Aku adalah Yesus fisik manusia, dia yang mengutus aku adalah Yesus Allah di surga. Aku memberikan nyawaku kepada Yesus Allah di surga. Aku yang fisik memberikan nyawa kepada Yesus Allah di surga. Lihat aku, lihat yang mengutus aku. Lihat aku, lihat Bapa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Jadi clear, Allah di surga namanya Yesus, itu roh. Sementara yang fisik manusia, Yesus fisik. Kalau Anda tidak jelas ini, ya, saya sudah jelasin. Ya, Penjelasannya Pak Yohanes. Clear. Ya, silakan Kak Yanti. Ini kadang ada nggak benernya Pak Atidi ini Kak Yanti. Gimana? Aku jadi bingung ini. Kurang puas Pak. Masa nggak ada ayatnya di situ? Iya, Ya. kemarin lah udah Kak Yanti. Udah kemarin lah udah. Katanya konsep Udah. kan katanya tadi ayat menerangkan ayatnya. Sudah, Nah, itu ayat di buang situ aja, di buang mana itu. dikatakan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Yesus. Itu Lo dibuang harus itu. menerangkan ayat Buang. loh. Saya catat loh. Dia punya perkataan Bapak perkataan itu loh. Di mana Yesus menyerahkan Yesus. Lalu Yesus Yesus membangkit diri sendiri. Di mana? Belum selesai loh. Konsep ilmunya di mana ini konsepnya gitu loh. Udah Kalau kami jelas, kalian- jelas di orang Tritunggal itu jelas nyawanya diserahkan kepada Bapa. Nah, Bapa membangkitkan Yesus. Jelas. Nah, kalau di konsepnya Yohanes ini Yesus bangkit sendiri. Ya nggak apa-apa kan Pak? ayatnya? Yesus, yuk saya bicara ini Pak konsep ilmu loh Pak, bukan Iya nggak apa-apa kan pemahaman itu loh. Wanes Ya, kan nggak gitu. Kan Anda nggak Gitu. paham. Saya kurang puas karena kita Oh, Ya bicara nggak konsep apa-apa. ilmu. Berbeda kan Tritunggal sama Oneness kan boleh berbeda kan? Kenapa Beda, nggak boleh? bukan hanya beda, Pak. Ya. Pak HTD bukan alat pemuas kan? Bukan, weh. Masalah nggak puas, Pak HTD bukan alat pemuas. Lanjut. Iya. Nah, Bukan begitu Bang Feli. Maksudnya pemuasan konsep ilmunya loh gitu. Iya, iya, loh. siap Pak Johannes. Kita kasih Yang waktu lain, dulu yang ke Kak Yanti Dwi ini. Silakan. Kak Yanti. Waduh, Salam semuanya, salam ke HTD, selamat malam Mas Umar. ya sehat Amin. selalu. Amin. Ko HTD dari tadi aku dengerin dari bawah dan aku sempat geleng-geleng kepala. Kau bilang Tritunggal itu karangan, ada ayatnya Mas. Di ayat no. misalkan di Yohanes 1:1. Udah marahin aja, udah marahin. Marahin aja itu HTD itu, marahin aja. Marahin dia kalau sama perempuan Boleh nggak nggak, bisaan, Bu. Boleh lanjut. Marahin aja, Bu. Makasih Mas Umar. dibully Sama-sama. Bu Yanti nggak apa-apa, Pak ATD tuh. Oh, lanjut aja, Bu. Jadi gini, aku sebenarnya tadi tuh nggak mau naik, tapi karena tadi mendengar kata Tritunggal di karang-karang, ya aku naik. Aku juga bingung. Ini Tritunggal itu benar nyata. Seperti di ayat Yohanes 1:1 kan menyatakan pada awalnya firman itu adalah Allah dan bersama dengan Allah. Terus ada juga di Yohanes 3:16. Itu artinya ketika Yesus dibaptis keluarlah kudus dan air. 10:30 misalkan. Itu Ya. Yesus sama itu bersatu dengan Tambah lagi, Bu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tambah, Bu. Dipermuliakan. 1 Yohanes 5 ayat 7 sebut. Ayo tambahin. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, tambahin lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Tambahin. Kita bukakan ayat lain. Ayo tambahin Itu nggak lagi. ada kaitannya dengan itu sebenarnya. Ya. Sudah? Itu Sudah? itu dengan di Yohanes 4:24. Lebih banyak Mas. saya ayatnya, Bu. Lebih banyak saya ayatnya. Yohanes 4:24 kok. Ya, oke, 424 boleh. 423 dulu. Yohanes 423 dulu baru 24. Oke ya, Ibu, saya 35 tahun di Tritunggal. Oh, Ayat oke, yang Pak. ayat yang Ibu sebut kurang banyak, Bu. Ya. Itu masih kurang banyak ya. Masih banyak lagi ayat yang dikira Tritunggal padahal bukan. Ya. Udah gitu aja jawaban saya. Tidak pernah ada Allah itu Tritunggal ya, Bu. Allah itu esa. Itu berarti menyembah kebenaran. Ya, saya akan bahas secara khusus, coba semua diem. Saya akan membahas secara khusus Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Di ayat 23 menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Ya, Yohanes 4 23 di situ ditulis menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Ayat 24 menyembah Allah dalam roh yang kebenaran. Yang disembah Bapa apa Allah? Lihat awalnya. Allah itu roh, tidak pernah ada Bapa itu roh. Maka yang harus disembah Allah. Jadi yang dimaksud Bapa adalah Allah. Karena Bapa kiasan Yesus Allah. Anda harus paham Yohanes 4 ayat 23.
Loh, bingung kan? Kayak begitu aja bingung. Ya. Yohanes 4 ayat 23, menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Yohanes 4 ayat 24, menyembah Allah dalam roh yang kebenaran. Yang benar itu menyembah Bapa apa menyembah Allah? Baca 24 awal, Allah itu roh. Kalau Bapa itu roh, yang harus disembah Bapa. Karena Allah itu roh, yang roh itu Allah, maka yang disembah yang Allah. Bapa apa dong? Bapa kiasan Yesus Allah, balik lagi, nggak paham lagi. Ya, gimana Pak Karentesa? Ya, Tambah bingung saya. baik. Saya juga sebenarnya agak bingung sih. Bisa bertanya Pak Pen? Bisa berantem juga nggak apa-apa. Bisa ya. Oh iya. Yesus, ada nats tertulis Yesus Jangan katakan berantem, kalau berantem jangan. bahwa aku adalah